Oke. Hai, jumpa lagi dengan aku Sofi Internona dan Mas Bro di channel YouTube Bicara Inter. Oke, hari ini aku mau bahas seputar Inter bareng pengamat abal-abal Mas Bro yang satu ini. Inter Milan Campione d'Italia, Forza Inter sempre. Gimana nih, masih dalam suasana euforia ya? Pasti masih pada senang semua ya teman-teman BIN. Oke, kali ini aku mau bahas review Serie A pekan ke-34, yaitu Inter versus Torino. Langsung aja ya. Gimana menurut pendapat Mas Bro jalannya pertandingan? Ya, oke, teman-teman BIN, tampaknya pertandingan sudah selesai ya dengan skor itu 2-0 dimenangkan oleh Inter. Di luar dugaan ya, skuad ya. Karena prediksi awal banyak yang memprediksikan bahwa akan diturunkan pemain lapis kedua ya. Ternyata ini full squad, hanya tidak ada Di Marco saja ya yang tidak dimasukkan, yaitu di kiper ada Sommer, di back ada De Vrij, Pavard dan Bastoni. Gelandang masih tetap ya, itu trio gelandang Hakan, Mkhitaryan dan Barella. Sayap kanan Damian dan sayap kiri ada Augusto. Sementara striker Lautaro dan Thuram. Karena prediksi awalnya itu pemain lapis kedua, kenapa kok ini full squad ya? Ternyata karena ini berbarengan dengan pesta Inter, jadi tidak mungkin kita akan seri ataupun kalah itu di kandang sendiri. Tentu ini harus full squad dan kita harus memenangkan pertandingan. Dan terbukti kita menang 2-0. Oke, dari statistik pertandingan ya teman-teman BIN, dimana Inter sangat menguasai pertandingan ya, yaitu 63% ya, berbanding 37 untuk Torino. Sementara tembakan ada 17 di Inter dan di Torino itu ada 11. Tembakan ke arah gawang 5 berbanding 3. Sementara Torino terkena kartu merah ya, 1 ya. Akurasi operan Inter 91% dan Torino 87%. Ini sangat berbanding terbalik ya, karena Inter sangat menguasai pertandingan meskipun di menit-menit awal Torino mengancam ya, lewat dari Zapata ya, sekitar dua kali mengancam gawang Sommer, tapi Sommer mampu mengatasinya. Oke, gol pertama tercipta di babak kedua ya, di menit ke-56 ya, yaitu ada pergerakan dari pemain Torino ya, yaitu Valentino Lazaro, tetapi diputus, di-cut oleh Nicolo Barella. Barella memberikan umpan kepada Lautaro Martinez, sehingga Martinez memberikan umpan lagi ke Mkhitaryan dan Mkhitaryan melakukan assist tak terduga, lalu langsung disambar oleh Hakan Çalhanoğlu ya, dengan tendangan polinya ya, sangat keren ya. Itu menggunakan kaki kiri, melesat ke pinggir sebelah kiri gawang Torino. Keren banget ini. Setelah itu gol kedua tercipta akibat Thuram dilanggar di kotak penalti dan diselesaikan oleh Hakan Çalhanoğlu dengan sempurna. Skor 2-0. Adapun pergantian pemain ya, lapis kedua ya, baru diganti, yaitu sekitar di menit 63 ya. Christian Aslani, David Pratesi dan Alexis Sanchez masuk. Thuram, Mkhitaryan, Çalhanoğlu ditarik keluar. Sementara Tajon Buchanan masuk ya di menit 71 menggantikan Bastoni dan Arnautovic menggantikan Barella. Pemain-pemain ini pun bermain ya, menggempur habis-habisan gawang Torino, tapi belum menghasilkan gol. Jadi gol masih tetap 2-0. Menurut aku sementara seperti itu dulu. Oke, selanjutnya ada hal-hal menarik dalam pertandingan ini ya, dimana yang pertama pemain Torino melakukan guard of honor, yaitu menjaga kehormatan seperti melakukan ucapan selamat kepada pemain Inter sebelum memasuki lapangan. Ini keren banget ya teman-teman BIN. Gimana pendapat Mas Bro? Ya, hal-hal seperti ini kan sering dilakukan ya di Serie A ya, dari waktu ke waktu. Jadi setiap ada yang
Ada yang juara pasti melakukan membuat penghargaan ya, ucapan selamat ya. Kebetulan ini pas Torino, jadi Torino memberikan selamat ke Inter. Itu 2 tahun 2020-2021 dulu Inter pernah juara ya. Juara itu di era Conte, tapi pada waktu bermain di kandang di kandang Juve kalau nggak salah ya, Juve tidak melakukan off honor itu kepada Inter ya. Ya mungkin karena rival aja lah. Iya. Oke. Oke, lanjut yang kedua, di mana Inter mendapat penalti. Sebelumnya Hakan Calhanoglu bertanya kepada Lautaro Martinez apakah dia ingin mengambil penalti. Lalu Lautaro mengatakan tidak dan menyerahkan bola kepada Hakan. Ini betul-betul sebuah tim yang harmonis ya. Gimana menurut Mas Bro tentang hal ini? Ya, ini sangat kompak ya dalam satu tim ya. Kenapa di situ ada situasi Hakan bertanya ke Lautaro ya? Mungkin karena Lautaro ini sudah 1 bulan lebih belum mencetak gol sama sekali ya. Ya, hampir 1 bulan lebih tidak mencetak gol sama sekali, jadi lagi paceklik. Ya, kebetulan Hakan kan penalti dari Inter ini kan nomor 1-nya Hakan ya, karena jadi Hakan mungkin memberi kesempatan kepada Lautaro, tapi sang kapten mengatakan tidak, tetap penendang penalti ya pertama karena di situ ada Hakan, jadi diselesaikan oleh Hakan. Jadi ini sangat harmonis ya, jadi sangat kompak di kubu Inter ya. Semoga ini di musim depan akan tetap menjaga kekompakan tim, semakin solid dan tetap harus juara terus ya, menang lagi. Oke, lanjut yang ketiga, fans Inter atau Curva Nord membentangkan banner logo bendera Italia dengan angka 14 yang artinya 14 gol ke gawang Milan selama 6 kali derby, 6 kali kekalahan beruntun pada derby. Ini betul-betul sindiran kepada Milan ya. Gimana nih Mas Bro? Ya, karena selama ini kan para fans Milan kan selalu, atau Milanisti kan menyindir ya, menyindir Inter karena pada waktu dulu itu pernah dalam satu match itu Inter kalah 6-0 ya. Dalam satu pertandingan itu Inter kalah 6-0. Jadi fans Milan ini selalu mengejek Inter. Betul. Inter selalu diejek-ejek selalu 6-0 ya, tanpa balas. Nah, kali ini Inter 14. Membalasnya dengan 6 kali match secara beruntun. Inter selalu unggul dan tidak pernah kalah dalam match ya, selalu unggul dalam 14 gol. Jadi ini sindiran telak buat Milanisti ya. Untuk ini story ya. Ini story itu kayaknya hanya Milan dan Inter itu, Inter hanya kalah di champion saja ya. Contoh sekarang ya, untuk Serie A saja Inter Milan sudah 20 kali, AC Milan baru 19, terus di Coppa Italia Inter tuh baru 9, Milan 5 ya. Untuk Super Coppa ya Inter 8 ya. Milan 7. Sementara champion ya Inter baru 3. Milan 7. Nah, terus Europa League ya, Europa League Inter 3 ya. Milan masih kosong. Terus drop to divisi 2, artinya terdegradasi. Inter belum sama sekali. Terus, dan sedangkan Milan 2. Terus derby head to head ya, derby head to headnya Inter itu unggul 91 kali kemenangan. Dan Milan 79. Nah, jadi dalam histori ini Inter hanya kalah di champion saja ya, teman-teman BIN. Selebihnya kita unggul semua. Yang paling telak yaitu Milan terdegradasi ke Serie B 2 kali. Oke, selanjutnya Inter mencapai kesepakatan dengan Barella untuk memperpanjang kontrak hingga 2029 dengan gaji hanya 7 juta euro. Kini tinggal menunggu pengumuman resmi dan penandatanganan kontrak. Dan untuk Lautaro dikabarkan sudah mencapai kesepakatan di angka 9 juta euro sampai tahun 2029. Ini gimana Mas Bro, pantas gak Lautaro menerima gaji termahal di Inter?
Untuk yang pertama dulu ya, kabar gembira ya. untuk Kontrak dari Barella? Barella ya sudah diteken kontraknya, yaitu sebesar gaji 7 juta 7 juta euro euro sampai 2029. 2029 ya. Ini peningkatan gaji ya dari Barella ya. Menurut saya oke ya dari Inter ya, karena Barella sendiri itu adalah fans Inter ya sejak kecil ya. Terbukti dari historisnya, Barella inilah fans Inter. Jadi Inter memberikan kesempatan bagi pemain-pemainnya yang asli Italia ya, seperti Di Marco, Bastoni, Barella, itu harus diperpanjang terus karena mereka itu fans Inter dari kecil. Mudah-mudahan dengan kenaikan gaji ini performanya semakin meningkat Barella musim depan. Terus untuk Lautaro ya 9 juta euro, wow ini gaji tertinggi ya. Iya. Di Inter saat ini jika diperpanjang kontraknya ya 9 juta euro ini. Tetapi menurut aku ya sah-sah saja sih, karena dia kan posisi sekarang yang paling senior di Inter dan dia kapten 9 juta. Tetapi ya itu dia kalau gacor ya lagi gacor nyetak gol terus. Tapi kalau paceklik bisa sampai 1 bulan lebih nggak nyetak gol ya. Mudah-mudahan ya musim depan bisa lebih bagus lagi, lebih semakin subur, semakin tajam. Amin. Oke, makasih. Oke. Selanjutnya mengenai rumor transfer Inter. Here we go, Mehdi Taremi. Kontrak pemain ini di Inter akan berlaku hingga Juni 2026, yaitu 2 tahun. Ini juga akan mencakup opsi untuk memperpanjang hingga Juni 2027. Semuanya sudah selesai dan selesai dengan FC Porto juga diinformasikan. Oh iya Mas Bro, aku mau tanya, dengan datangnya satu striker lagi yaitu Mehdi Taremi, kenapa Inter masih mau mencari striker lagi ya? Akan menjadi pemain baru Inter ya. Selamat datang buat Mehdi Taremi. Mehdi Taremi ini akan diplot sebagai penyerang ketiga ya. Rencananya menjadi penyerang ketiga. Tetap penyerang utamanya yaitu Lautaro dan Thuram. Nah, kenapa Inter lagi membutuhkan striker lagi? Kemungkinan besar ini Alexis Sanchez tidak diperpanjang kontraknya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan juga ada Arnautovic yang mungkin akan dilepas oleh Inter. Jadi ada kekosongan striker ya. Jadi kalau Mehdi Taremi sudah masuk berarti sudah ada 3, yaitu Lautaro, Thuram dan Mehdi Taremi. Tentu Inter lagi membutuhkan satu striker lagi ya. Dan ini yang diinginkan Inter itu 2 ya, kalau nggak Gudmundsson yaitu Zirkzee, tapi belum tahu nanti perkembangan selanjutnya. Nanti masih ada lagi dari Marseille yaitu Joaquin Correa ya. Itu jika Marseille tidak bisa menjuarai Europa League, sudah dipastikan dia gagal lolos champion dan pasti Correa akan balik ke Inter. Nah, apakah Correa ini akan dipakai sebagai striker kelima, kita belum tahu ya. Kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya. Itu juga alasan berikutnya kenapa Inter ngotot menambah striker, karena akan menambah tahun depan ini akan ada satu kompetisi tambahan yaitu Piala Dunia antar klub. Jadi tentunya Inter membutuhkan banyak striker karena banyak kompetisi yang akan dilalui ya untuk musim depan. Selanjutnya bagaimana kelanjutan dengan kiper Bento dari Atletico Paranense? Untuk kiper ya tentu Sommer kan sudah tua ya umurnya ya. Tentu di sisi kedua lagi Audero kemungkinan tidak diambil oleh Inter ya, karena itu hanya peminjaman saja, mungkin akan balik kembali ke klub asalnya. Tentu Inter akan mencari super sub ya atau pelapis Sommer untuk sementara yaitu Bento. Bento ini sebenarnya sudah ada persetujuan ya tahun lalu ya dengan Ausilio, tapi nampaknya dari pihak Atletico Paranense sendiri menghentikan pembicaraan lebih lanjut ya. Jadi diundur tahun depan ya, maksudnya tahun ini. Dari pihak Paranense sendiri itu kemungkinan besar ya dari berita-berita yang ada itu meminta mahar sekitar 15 sampai 20 juta euro.
Tentu ini masih sangat kecil ya. Ini seharusnya Inter harus bergerak cepat. Kebetulan juga ada gosip-gosip di luar bahwa ada Manchester City yang mengintip ini ya, mengintip Bento. Jangan sampai klub-klub dari Liga Inggris mengambil Bento, jadi Inter harus sigap. Mumpung masih murah, ya mumpung masih murah, jadi lebih baik diambil karena ini berpotensi bagus ya. Kiper Bento ini diinstruksikan oleh kiper legenda Inter ya, yaitu pahlawan treble winner tahun 2010 tentunya. Mudah-mudahan Inter bisa mendapatkan Bento, menurut aku sih sangat, karena Inter sangat membutuhkan kiper jangka panjang untuk pengganti Sommer. Oh ya, kalau striker mana yang paling oke menurut Mas Bro? Gudmundsson atau Zirkzee? Ya, kalau menurut aku sih aku lebih suka Gudmundsson ya. Tetapi Zirkzee dan Gudmundsson ini sama-sama bagusnya ya, tapi tergantung juga ini keuangan Inter ya. Situasinya tergantung keuangan juga, apakah betul-betul mau diambil atau tidak. Kalau Zirkzee ini dari pihak Bologna ya mematok harga tinggi ya, sekitar 60 sampai 65 juta euro. Dan tentu ini sangat keberatan bagi Inter ya. Tetapi dari pihak Inter sendiri, Inter punya senjata ampuh ya, karena di situ ada Fabian. Di sisi keduanya karena Bologna menginginkan Carboni, tentu ini akan digunakan kalau memang bisa mengambil Zirkzee, akan digunakan dua pemain yaitu Carboni dengan Fabian dikorbankan. Tapi apakah rela Inter mengorbankan dua pemain hanya untuk satu striker Zirkzee ya? Terus jika Gudmundsson, dari Gudmundsson itu dari pihak Genoa itu menginginkan 35 juta euro. Tampaknya Inter lebih dekat menurut aku sih lebih dekat ke Gudmundsson. Karena apa? Karena Genoa juga membutuhkan dana segar. Jadi dia memintanya agak lebih kecil ya, 35 juta euro. Tapi di sini Inter bisa memberikan Gianotti ya, Gianotti kepada Genoa untuk sebagai imbalan ya, untuk mendapatkan Gudmundsson. Tentu saja ini bisa dilakukan seperti gaya tahun lalu ya, Inter mendapatkan Pratesi ya, yaitu meminjam dengan kewajiban membeli. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Mana yang terbaik? Menurut saya, kalau menurut aku Gudmundsson sih, tapi menurut teman-teman Bin mana yang baik nih, Gudmundsson atau Zirkzee? Oke. Di komen ya. Di komen. Oke. Oh ya, setelah pertandingan Torino nanti, mungkin sekarang Inter lagi pesta ya, yaitu keliling kota Milan menggunakan bis terbuka. Pasti keren banget. Pasti dari San Siro sampai ke tengah kota Milan ya. Duomo. Pasti ribuan manusia memadati kota-kota Milan ya dengan warna biru. Mudah-mudahan saja pestanya mudah-mudahan dilihat sama mudah-mudahan dilihat sama Milan, banyak yang nonton supaya sakit hatinya tambah panjang. Pokoknya keren banget ya, mudah-mudahan tidak ada hambatan ya, bisa sukses. Amin, bisa berjalan lancar. Oke. Ya oke, sampai sini saja dulu. Oke, sampai di sini dulu konten kita hari ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya lagi. Terima kasih pengamat abal-abal Mas Bro. Nanti kita akan live ya, mudah-mudahan kalau ada live nanti ditonton ya teman-teman Bin. Oke, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Forza Inter sempre. Dadah.